Nah, pemirsa, mundurnya Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Panggerapan seharusnya bisa jadi contoh bagi pejabat lain yang mau menunjukkan tanggung jawab moral dan mengakui kesalahan. Lantas apakah peretasan PDNS selesai hanya dengan mengundurkan diri saja? Kita akan bahas lengkapnya dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada M. Farhan, dan juga ada Direktur Eksekutif SafeNet, ada Nenden Sekar Arum. Saya sapa, selamat pagi Kang Farhan, selamat pagi Mbak Nenden. Halo, selamat Selamat pagi. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Farhan, saya mau ke Kang Farhan terlebih dahulu. Kang Farhan, dengan kita lihat ada pengunduran diri yang disampaikan Dirjen Aptika. Kemudian masyarakat mendesak supaya yang bertanggung jawab, yang merasa bertanggung jawab itu tidak hanya Dirjen Aptika saja, tapi Menkominfo juga seharusnya mengundurkan diri. Apa tanggapan Kang Farhan? Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Semi ya, karena menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pejabat yang memang menunjukkan tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Tapi tentu ini tidak terlepas dari tanggung jawab beliau juga secara tugas dalam memastikan bahwa Pusat Data Nasional ini kembali pulih. Gitu ya. Jadi memang pengunduran diri beliau ini diikuti dengan pertanggungjawaban terhadap pemulihan data Pusat Data Nasional tersebut. Itu menjadi sangat penting tentunya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai bagaimana para pejabat yang lain yang ada hubungannya dengan PDN ini. Saya rasa yang perlu diperhatikan adalah apa yang disampaikan oleh Bang Semi, yaitu berhenti di saya. Ini ingin menunjukkan bahwa agar isu ini tidak kemudian dipolitisir menjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Yaudah kalau emang berhenti di Bang Semi ya kita selesaikan sampai ke level di mana pengamanan itu kembali dilaksanakan dengan baik gitu. Nah tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Semi ini ditinjau dari ilmu politik ini sangat menarik. Satu hal, dia menunjukkan moralitas dengan mengundurkan diri, tapi di sisi lain dia pun ingin memastikan agar kita tidak berlarut-larut dengan keputusan atau isu politik yang ada di dalamnya. Kita harus kembali fokus mencari solusi untuk mengamankan si Pusat Data Nasional ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang tadi Pak Jokowi bilang sudah dievaluasi semuanya, maka kita akan menunggu apa kebijakan berikutnya dari pemerintah untuk melaksanakan hal ini. Saya sih pengennya kan Komisi 1 dan DPR ini bisa turun tangan lebih jauh ya, tetapi memang tidak memungkinkan. Secara kewenangan DPR RI hanya bisa menyampaikan atau mengeluarkan sampai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terbit. Nah, kemudian juga memastikan bahwa pemerintah melaksanakan undang-undang tersebut sesuai dengan tupoksi pengawasan dari DPR RI. Namun ada satu hal lagi yang perlu di follow up, yaitu pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan di bawahnya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu loh. Namun satu hal terakhir mungkin yang perlu disampaikan adalah akan sangat mengecewakan apabila ternyata kita tidak bisa mengungkap dan menuntut secara hukum pada mereka yang telah melakukan pelanggaran kedaulatan data nasional ini. Karena dalam kondisi sekarang, pelanggaran kedaulatan data nasional itu sama dengan pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia. Nah, saya tidak melihat adanya follow up dari pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Demikian. Jadi kalau dari yang disampaikan Kang Farhan, yang saat ini harus menjadi fokus utama adalah bagaimana penyelesaiannya, pemulihannya, dan banyak masyarakat lain juga menyampaikan hal yang sama. Mbak Nenden, SafeNet mendesak supaya Menkominfo yang mundur. Tapi tadi ada kalimat yang kemudian kita dengarkan dari Samuel Panggerapan yang mengatakan sampai di sini saja, sampai di Dirjen Aptika saja, dan harus fokus kepada bagaimana solusinya ke depannya. Kalau seandainya tadi kita merujuk pada pernyataan Kang Farhan, menurut Mbak Nenden bagaimana kalau selesai sampai di Dirjen Aptika saja? Oke, kalau SafeNet melihat tetap ya tanggung jawab Menkominfo ini masih sangat besar dalam konteks peretasan terhadap PDNS gitu. Jadi kami masih menunggu dan mendorong sebetulnya Menkominfo untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Jika perlu mengikuti jejak Pak Semi untuk mundur dari jabatannya.
karena kita melihat dari tidak hanya dalam kasus ini gitu ya, tapi dari kasus-kasus sebelumnya bagaimana tidak ada kecakapan yang mumpuni dari Menkominfo tak hanya Budi Ari ya, tapi juga Menkominfo sebelumnya dalam mengelola ekosistem digital di Indonesia gitu ya. Dan ini sebetulnya salah satu bentuk kritik ya. Jadi mendorong Menkominfo untuk mundur itu adalah salah satu simbol dan kritik gitu ya terhadap negara untuk memastikan bahwa negara itu harus bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang strategis. Kita tahu misalnya Menkominfo itu memiliki wewenang yang sangat besar, memiliki jabatan yang strategis gitu ya untuk bisa mengatur, mengimplementasikan, memastikan gitu ya bagaimana roadmap dari transformasi digital di Indonesia ini bisa diimplementasikan dengan baik. Jika orang yang duduk di kursi jabatan tersebut tidak memiliki pemahaman yang kuat gitu ya terhadap bagaimana ekosistem digital, tidak memiliki perspektif yang baik terkait keamanan data, keamanan digital, tentu saja ini akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Makanya kalau dari SafeNet kami tetap ya desakan kami untuk membuat Menkominfo mundur ini menjadi salah satu simbol yang sebetulnya bisa menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo ini mengakui kesalahannya secara lembaga gitu, bukan personal per personal misalnya hanya dirjen saja gitu, tapi Menkominfo ini bisa menjadi simbol bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu memang diakui gitu ya. Dan ya kami apresiasi misalnya kalau Pak Semi menjadi salah satu contoh gitu ya yang mau memberikan tanggung jawab moralnya, dan ini harusnya juga dicontoh oleh Menteri Kominfo yang sekarang gitu. Dan tentunya sekali lagi yang perlu digarisbawahi ini adalah sama sekali bukan tidak ada unsur politik sama sekali gitu ya. Kami melihat ini dengan objektif terkait dari kinerja yang selama ini terjadi, dan juga mengkritik sebetulnya bagaimana presiden yang memiliki kewenangan sangat besar untuk menunjuk siapapun duduk di Menteri Kominfo ataupun di jabatan lainnya ini juga harus ikut ditelaah juga gitu ya untuk memastikan kewenangan itu tidak dilakukan semena-mena sehingga bisa memilih sembarangan orang untuk duduk di jabatan strategis. Baik, yang menarik adalah tadi harusnya orang yang tepat diletakkan di posisi yang sangat strategis, apalagi untuk pengambilan kebijakan yang ternyata kita lihat akhir-akhir ini ada error yang begitu krusial dan ini terdampak luar biasa pada masyarakat. Kang Farhan, Mbak Nenden, pemirsa, nanti kami masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini untuk Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada M. Farhan dan juga Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum. Saya mau ke Kang Farhan. Kang Farhan, kalau kita lihat ada fungsi pengawasan di dalam tupoksi check and balance yang dilakukan Anda dan juga teman-teman di Komisi 1 DPR RI. Sejauh ini, kalau tadi disampaikan Mbak Nenden, orang yang tepat di lokasi atau di posisi yang strategis. Bagaimana dinamikanya sepanjang ini? Karena baru akhir-akhir ini ada kejadian yang meresahkan masyarakat karena data bocor. Sebetulnya kalau masalah data bocor sih Mbak Nenen juga tahu ya bahwa sekarang ini sudah beredar banyak sekali. Bagaimana sebetulnya data pribadi warga negara Indonesia ini sudah ada di mana-mana. Nah, pembangunan PDN ini kan sebagai salah satu follow up dari diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga ada dasar gitu bahwa negara menjadi penyelenggara penyimpanan, pengolahan dan juga pengumpulan data pribadi warga negara Indonesia. Nah, bahwa kemudian terjadi pelanggaran seperti sekarang, ini kan ransomware ini baru pertama kali kita rasakan. Problemnya adalah bahwa justru warning-warning awal yang sudah kita dapatkan, peringatan-peringatan dini, adanya resiko-resiko pencurian data, adanya risiko-risiko kebocoran data, adanya risiko-risiko sampai menuju ke titik di mana terjadi ransomware ini istilah kita kan namanya red flags. Semua red flags ini kayak dicuekin gitu, padahal kalau kita sedang rapat sih, waduh, berantemnya sih gila-gilaan ya. Nah, dan tidak hanya Komisi 1, tapi juga banyak pihak, baik itu dari kelompok masyarakat seperti Mbak Nenen dan kawan-kawan, maupun saya sendiri dalam rapat-rapat kabinet, baik kabinet terbatas maupun tidak. Nah, namun semua itu seperti tidak terjadi atau tidak menjadikan ini sebagai sebuah penanganan prioritas yang memaksa lembaga-lembaga ini
melakukan koordinasi. Contohnya, apabila BSSN mengatakan bahwa kepatuhan atau compliancy dari lembaga-lembaga pemerintahan untuk melakukan pengamanan di backdoor dari penyimpanan datanya tidak terpenuhi, maka tidak kemudian ada sanksi juga yang mengikutinya. Dan tidak ada juga yang namanya penegakan hukum terhadap kebocoran data maupun red flag yang terjadi sebelumnya. Jadi bahwa sekarang terjadi ransomware, oke. Ada yang tanggung jawab, ada. Sudah dikembalikan, sudah. Dirjennya udah mundur, udah. Terus katakanlah nanti kalau menterinya dipaksa untuk mundur, presiden setuju maka mundur. Pertanyaannya gini, penegakan hukumnya mana? Toh kita udah bikin PDP ini tujuannya untuk menghindari kriminalisasi. Fine. Nah yuk di PDP kita udah jelas peraturannya bahwa nanti bentuknya adalah berupa sanksi. Sampai sekarang tidak ada satupun lembaga pengumpul, penyimpan, dan pengolah data pribadi ini yang terbukti mengalami kebocoran data, artinya ada kesalahan dalam penanganan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data itu, yang mendapatkan sanksi. Udah nggak kena kriminalisasi loh. Tapi sanksi pun tidak ada yang dilaksanakan. Karena apa? Karena nggak ada penegakannya. Tidak ada enforcement dari hukum tersebut. Nah ini yang kemudian menjadi masalah saya kira. Baik, kalau menurut Mbak Nenden, bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang seharusnya diberikan untuk kasus seperti ini? Apakah menurut Anda cukup dengan tanggung jawab moral berupa mundur saja? Tentu saja tidak ya. Itu sebenarnya hanya jadi langkah awal gitu ya. Ketika seseorang menganggap atau ada orang yang mengakui kesalahannya kemudian menanggung tanggung jawab moral, ini adalah salah satu hal yang memang menjadi sangat penting. Tapi di sisi lain memang perlu ada, betul tadi kalau Kang Farhan bilang, ada penegakan hukum, ada sanksi yang diberikan gitu. Tapi sayangnya di Undang-Undang PDP yang sudah disahkan itu, sanksi terhadap lembaga publik ini kayaknya masih miss gitu ya. Mungkin nanti Kang Farhan bisa mengoreksi. Tapi kalau yang saya baca-baca di draft, bukan di draft, di Undang-Undang, memang sanksi terhadap pengumpul data yang lalai itu kan memang lebih banyak ke private sector, sedangkan lembaga-lembaga publik ini memang belum ada nih sanksi yang spesifik ditujukan kepada lembaga publik. Padahal dari track record yang kita lihat dari catatannya SafeNet misalnya, mayoritas kebocoran data ataupun kelalaian ya dalam proses pengolahan datanya itu tersebut paling banyak itu mayoritas dilakukan atau terjadi pada lembaga-lembaga publik. Nah maka ini juga menjadi sangat penting gitu ya, ketika pemerintah sudah memiliki komitmen yang besar dan memprioritaskan terkait keamanan data, harusnya hal-hal yang seperti ini juga harus dibahas lebih serius gitu untuk memastikan bahwa tidak hanya keras kepada private sector, tapi bagaimana juga ini harus bisa dilakukan kepada lembaga publik yang sebetulnya mereka pengelola data paling besar saat ini, karena semua data warga negara mereka kelola gitu ya, dan kita sebagai warga negara juga tidak punya opsi untuk menolak mengumpulkan data tersebut kepada negara gitu. Jadi memang ini yang aku rasa perlu disusun lebih cepat juga gitu ya, terkait sanksi terhadap lembaga negara atau lembaga publik yang lalai dalam mengelola ataupun menjaga data warga. Baik, Mbak Nenden, saya yakin Anda expert di bidang ini. Kalau kita melihat ke depannya, menurut Anda dengan kondisi hari ini, apakah data nasional yang ada saat ini sudah dalam kondisi aman? Padahal kita tahu sudah diambil kurang lebih 2 minggu selama ini oleh hacker. Tidak yakin ya, karena tadi ya, ketika misalnya sekarang kunci dekripnya sudah diberikan, tapi bukan artinya datanya betul-betul aman 100% gitu. Bahkan ada kemungkinan besar data warga atau data negara yang ada di PDNS itu sudah diambil alih sama si hacker. Dan hasil dari diskusi-diskusi sebelumnya juga proses ini sebetulnya tidak hanya terjadi mulai dari tanggal 17 atau tanggal 20, ada indikasi bahwa ini sudah masuk upaya-upaya akses ya terhadap PDNS itu sudah dilakukan 3 bulan sebelumnya gitu, di mana itu digunakan untuk misalnya mengambil data sedikit demi sedikit hingga akhirnya datanya sudah keambil semua dan akhirnya si ransomware-nya itu diaktifkan gitu ya pada tanggal 17 atau 20 itu ya. Nah, inilah yang sebetulnya penting juga gitu, bagaimana pemerintah memberikan keterbukaan informasi terkait informasi-informasi seperti ini. Hingga saat ini misalnya masyarakat nggak tahu tuh ketika mereka bilang bahwa ada 282 layanan yang terdampak. Tapi 282 tuh apa aja layanannya kita nggak tahu gitu ya. Data apa saja yang ada di sana kemudian terdampak apa saja kita juga nggak tahu gitu. Nah ini yang sebetulnya juga
menjadi PR selama ini yang bagaimana pemerintah itu tidak transparan dan tidak terbuka gitu ya terhadap risiko-risiko lainnya yang mungkin terdampak atau berdampak kepada warga negara. Nah, jadi kalau saya dibilang apakah sekarang udah aman, datanya aku rasa tidak gitu, dan malah bisa jadi lebih berbahaya karena datanya sudah ada di pihak ketiga yang sangat mungkin disalahgunakan di masa depan ya. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi bisa jadi di 1 atau 2 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Baik, Kang Farhan, ini banyak ulasannya karena yang disinggung pertama mulai dari profesionalitas pemerintah pada saat melakukan pengolahan data penting seperti ini. Kemudian soal transparansi. Ada lagi karena datanya sudah bocor, bagaimana antisipasi tindakan-tindakan berbahaya yang mungkin saja terjadi. Kalau menurut Anda, Kang Farhan, dari banyaknya hal yang seperti ini, langkah konkret pemerintah yang pertama sekali untuk memperbaiki kesalahan ini seharusnya apa, Kang Farhan? Koordinasi dan kepatuhan. Jadi ini dua hal yang paling sulit yang dilakukan ketika kita bersama-sama bekerja dengan dalam sebuah struktur pemerintahan, ya. Karena gini, pada awalnya dulu semua sistem penyimpanan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data itu dari setiap lembaga pemerintahan itu sendiri-sendiri dilakukannya. Contohnya BPS sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri, Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian Dalam Negeri sendiri, Kementerian Sosial sendiri. Nah, ini data-data itu aja itu beda semuanya, itu karena mereka ngumpulinnya sendiri. Katakanlah itu sudah terjadi ya, maka harus disatukan. Nah, untuk menyatukan dan mengkoordinasikan itu sangat sulit gitu. Bahkan Presiden pun belum ada yang berhasil sampai hari ini membuat kementerian-kementerian ini patuh kepada satu hal. Bahkan ketika dibentuk BSSN sekalipun, di mana BSSN membuat sebuah protokol kepatuhan terhadap pengamanan penyimpanan data pun tidak semuanya mengikuti gitu ya. Nah, apakah sudah ada yang terdampak? Banyak. Salah satunya adalah akses terhadap data KIP. Jadi sekarang ini banyak mahasiswa yang harusnya menerima bantuan lewat Kartu Indonesia Pinter malah belum dapat apa-apa karena datanya belum bisa diverifikasi gitu. Kedua, bagaimana dengan Kementerian Kehukuman dan HAM yang merupakan kementerian pertama yang terkena dampak dari ransomware ini, ketika orang tidak bisa memverifikasi paspor ya di bandara internasional, maka kemudian yang sekarang juga masih terdampak di imigrasi itu, kita belum bisa mencetak paspor baru, walaupun perlahan-lahan sudah mulai diperbaiki. Nah, ini baru 2 dampak yang baru ketahuan, yang lainnya masih banyak pasti. Ini DTKS kita nggak pernah tahu, data terpadu kesejahteraan sosial apakah bisa atau enggak. Nah, apakah sekarang ada banyak tuduhan-tuduhan dan konspirasi teori? Banyak, tapi sayangnya memang semuanya masih berupa konspirasi teori. Apakah kita akan membiarkan hal ini? Ini yang jadi pertanyaan. Apabila penegakan hukum berupa pemaksaan kepatuhan lembaga negara terhadap protokol keamanan penyimpanan data dan juga koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak terjadi, maka ini akan pasti terulang lagi. Baik. Dan pada saat bersamaan kita pun akan mengalami masalah ke depan yang kurang lebih tidak akan berbeda jauh gitu. Pasti akan mirip-mirip begitu. Sayangnya ya, saya bukan seorang computer scientist. Kalau saya seorang computer scientist sih pengennya ikut campur juga gitu. Oke. Demikian. Coba kita tanya ke Mbak Nenden. Mbak Nenden, kalau seandainya dari yang diajukan Kang Farhan tadi, yang disinggung seputar koordinasi, harusnya menjadi satu saja, jangan semua punya satu dan jalan masing-masing, karena lebih berbahaya. Menurut Anda itu realistis tidak dilakukan dalam jangka waktu dekat di Indonesia ini, Mbak Nenden? Ya, sebetulnya dalam konteks integrasi database itu di satu sisi memang penting gitu ya untuk memastikan ketersediaan datanya gitu. Tapi apakah itu harus diterjemahkan bahwa semuanya harus dari satu server yang sama gitu. Nah, ini hal yang berbeda gitu. Kalau kita ngobrol-ngobrol misalnya dengan para expert IT gitu ya atau database expert itu kan mereka juga bilang bahwa ada cara-cara lain gitu ketika memang ingin mengintegrasikan satu pusat data nasional gitu ya dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan banyak sekarang juga yang bilang kan bahwa Indonesia itu gak kekurangan orang yang pintar gitu ya untuk ngurusin hal-hal teknis seperti ini gitu. Tinggal bagaimana pemerintah mau membuka ruang gitu untuk mereka bisa membantu gitu ya, memberikan masukan dan rekomendasi
aku rasa ini bukan tidak mungkin, ini bisa dilakukan dalam waktu mungkin tidak sangat cepat gitu ya, tapi tidak dalam waktu lama juga gitu ya. Relatif lah bisa dibilang dalam beberapa bulan ke depan misalnya harusnya itu bisa gitu ya. Aku rasa itu yang sebetulnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu ya ketika ingin meningkatkan komitmennya dan memprioritaskan hal ini adalah bagaimana praktik-praktik implementasi ya terkait SOP ataupun misalnya kebijakan yang dibuat ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat gitu ya. Jangan semua-mua seolah-olah dikerjakan sendiri secara misterius gitu ya, membikin pengadaannya juga abal-abal misalnya seperti itu ya, tanpa melihat kualitas terbaik misalnya dalam proses pengadaan infrastrukturnya misalnya. Nah, ketika misalnya ada ruang yang lebih luas diberikan kepada masyarakat publik untuk memberikan rekomendasi, untuk berkontribusi gitu ya, aku rasa ini menjadi hal yang langkah awal sebetulnya agar memastikan ada kepatuhan juga dari negara untuk mengimplementasikan SOP keamanan gitu ya. Nah, tinggal mau apa enggak gitu ya. Selama ini kalau kita lihat kan memang sepertinya partisipasi publik itu hanya dijadikan sebagai syarat aja gitu ya, tanpa ada partisipasi yang dibuat bermakna dan betul-betul rekomendasi yang diberikan itu diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Baik, jadi yang lalai harus dievaluasi. Indonesia tidak kekurangan orang pintar untuk mengurusi masalah teknis seperti ini untuk mencegah jangan lagi terjadi hal-hal serupa di masa yang akan datang. Terima kasih Kang Farhan, terima kasih Mbak Nenden sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.